1. Perkenalkan, kita dari kelas A3, yang mana di sini tuh kita akan membuat video terkait dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, sebelum itu video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dan pendidikan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Iman. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Siti Mariam dan rekan saya. Nama saya Maisa Samsudin. Nah, baik, lanjut saja ya ke materinya. Oke, baik, di sini seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan menjelaskan tentang dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, apa sih dinamika perilaku itu? Dinamika perilaku siswa sebagai individu mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana seorang siswa bertindak, berpikir, dan merasakan dalam konteks pendidikan. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam dinamika perilaku siswa sebagai individu, yang pertama adalah perkembangan psikologis. Setiap siswa memiliki tahapan perkembangan psikologis yang berbeda, seperti perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Faktor ini memengaruhi cara siswa berinteraksi dengan lingkungannya dan juga cara siswa belajar di kelas. Nah, kenapa sih psikologis ini atau perkembangan psikologis ini sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku siswa? Nah, jadi ketika seorang siswa secara sosial, secara emosional, secara kognitifnya perkembangannya bagus, secara mentalnya bagus, dia mendapatkan didikan yang baik dari orang tuanya ataupun di rumah dia merasa nyaman, itu tuh mempengaruhi siswa di sekolah. Jadi ketika mereka merasa nyaman, di rumah merasa nyaman, emosionalnya tidak terganggu, maka perkembangannya juga di sekolah akan baik gitu. Nah, yang kedua ada motivasi. Motivasi ini ada dua ya. Motivasi dari diri sendiri, dari diri siswanya tersebut, dan yang kedua motivasi dari luar atau dari orang lain. Kenapa sih motivasi ini berpengaruh gitu ya terhadap pembelajaran siswa? Karena terkadang gitu ada beberapa siswa atau beberapa individu yang memiliki karakter kayak aku tuh harus disemangatin, aku tuh harus ada support system, aku tuh pengennya kalau aku mendapatkan nilai bagus tuh dikasih hadiah sama orang tuanya. Nah, itu juga mempengaruhi dinamika belajar siswa atau anak-anak gitu. Nah, yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian itu ada introvert dan ekstrovert. Nah, keduanya memiliki perbedaan yang sangat-sangat signifikan ya, karena biasanya orang ekstrovert itu lebih senang bergaul, lebih senang berbicara, bahkan mungkin mereka lebih berani gitu kalau di kelas untuk menyampaikan apa yang mereka pembelajaran di sekolah. Nah, untuk ekstrovert biasanya mereka itu cenderung penyendiri dan juga kesulitan untuk menyampaikan pendapat. Nah, kenapa hal ini tuh mempengaruhi? Karena dalam pembelajaran bagusnya gitu seorang anak tuh mau berbicara, mau mengemukakan pendapatnya seperti apa. Nah, itu lebih baik, lebih bagus kayak gitu. Nah, yang keempat ada nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan siswa tentang kemampuan diri serta nilai-nilai yang mereka anut berpengaruh terhadap cara mereka mengatasi tantangan dalam belajar. Nah, maksud mengatasi tantangan dalam belajar seperti nilai-nilai keyakinan tadi bagaimana? Nah, kayak gini ya. Ketika contohnya nih si anak tuh di sekolah pas belajar tuh dia tuh nggak yakin atau pelajaran ini mah aku gak mau, aku gak suka. Tapi ketika dia memiliki nilai-nilai yang bagus, yang dianut yang baik dari orang tuanya, kayak dia tuh berpikir, oh tapi aku kan harus belajar, aku pasti bisa loh, aku pasti bisa melakukan ini. Nah, itu sangat berpengaruh kepada siswa. Jadi sebenarnya dalam dinamika perilaku siswa ini,
orang tua juga, orang tua, guru, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku siswa dalam pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Maisa Samsudin. Silahkan. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tadi terkait dinamika perilaku siswa sebagai individu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu itu selanjutnya itu ada pengaruh lingkungan, karena ini sangat berpengaruh bagi siswa. Pengaruh lingkungan itu seperti keluarga. Keluarga itu yang utama, teman sebaya dan budaya sekolah. Itu turut membentuk perilaku siswa atau peserta didik. Karena siswa itu dapat terpengaruh oleh norma dan harapan yang ada dalam lingkungannya yang bisa mendukung atau menghambat perkembangan mereka. Nah, selanjutnya ada pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Pengalaman belajar masa lalu ini, baik sukses atau kegagalan, akan membentuk sikap dan perilaku siswa di masa yang akan datang. Karena pengalaman positif itu dapat meningkatkan rasa percaya diri, sementara pengalaman negatif itu dampaknya akan buruk ya, mungkin seperti dapat memicu perasaan cemas atau tidak percaya diri. Nah, selanjutnya ada perasaan dan emosi. Ini nih yang terpenting gitu bagi seorang siswa. Karena emosi itu dapat dialami oleh seorang siswa seperti rasa cemas, marah atau bahagia, dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi dan interaksi mereka dengan guru dan teman sebaya. Perasaan ini seringkali menjadi faktor penting dalam dinamika perilaku individu. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku individu siswa yang terus berkembang seiring waktu. Sekian penjelasan dari saya. Oke, nah itu ya. Jadi sebenarnya di sini kita itu menjelaskannya lebih ke faktor-faktor. Nah, betul. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, jadi seorang siswa, seorang individu dalam pembelajaran itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Jadi untuk guru-guru, untuk calon-calon guru di luar sana harus sangat-sangat mengerti mengerti gitu ya siswanya, bagaimana cara mereka menyerap pembelajaran, cara mereka berinteraksi dengan temannya, cara mereka bersosialisasi, cara mereka mengendalikan emosinya. Karena setiap individu itu berbeda-beda ya. Nah itu baik, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.